Di sini kita membahas teorema 3.2.6, di mana jika X sama dengan Xn adalah barisan konvergen dan jika Xn lebih besar dari A lebih kecil sama dengan B untuk semua n elemen n, maka limit Xn lebih kecil sama dengan B lebih besar sama dengan A. Akan dibuktikan bahwa limit Xn lebih besar sama dengan A lebih kecil sama dengan B. Pembuktian di sini menggunakan dua langkah, yaitu langkah pertama kita terlebih dahulu membuktikan bahwa limit Xn sama dengan B. Hal ini kita menggunakan teorema 3.2.5. Misalkan X dan B konvergen, limit Xn sama dengan X dan limit Bn sama dengan B. Sehingga X dikurang B konvergen dan Xn dikurang Bn sama dengan X dikurang B. Hal ini dapat dilihat dalam teorema 3.2.3 bagian A, yang akan ditunjukkan bahwa X dikurang B lebih kecil sama dengan 0 atau X lebih kecil sama dengan B. Kita menggunakan andaikan. Kita andaikan X lebih besar dari B atau X dikurang B lebih besar dari 0. Maka untuk epsilon sama dengan X dikurang B terdapat K elemen N. Sehingga Xn dikurang Bn dikurang X dikurang B mutlak lebih kecil dari X dikurang B di mana N lebih besar dari K. Ini terdapat dalam teorema 3.2.3 bagian A. Kemudian disederhanakan menggunakan teorema 2.2.2 bagian C, maka hasilnya Xn dikurang Bn lebih besar dari min X dikurang B lebih kecil dari X dikurang B. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan X dikurang B, sehingga X dikurang B dikurang X dikurang B lebih kecil dari Xn dikurang Bn lebih kecil dari X dikurang B ditambah X dikurang B, sehingga hasilnya Xn dikurang Bn lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2 X dikurang B. Maka Xn dikurang Bn lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2 X dikurang B sama dengan Bn lebih kecil dari Xn. Karena Xn lebih kecil dari Bn untuk setiap n elemen n, maka berlaku limit Xn lebih kecil sama dengan B. Nah, untuk langkah kedua kita akan membuktikan di mana A lebih kecil dari limit Xn. Hal ini kita menggunakan teorema 3.2.5. Kita misalkan A dan X konvergen. Limit An sama dengan A dan limit Xn sama dengan X. Sehingga A dikurang X konvergen dan limit An dikurang Xn sama dengan A dikurang X. Hal ini dapat dilihat dalam teorema 3.2.3 dalam bagian A. Akan ditunjukkan bahwa A dikurang X lebih kecil dari 0 atau A lebih kecil sama dengan X. Andaikan A lebih besar X atau A dikurang X lebih besar dari 0 untuk epsilon sama dengan A dikurang X. Terdapat K elemen N. Sehingga An dikurang Xn dikurang A dikurang X mutlak lebih kecil dari A dikurang X di mana N lebih besar dari K. Terdapat dalam teorema 3.2.3 dalam bagian A. Kemudian kita sederhanakan nilai mutlak menggunakan teorema 2.2.2 bagian C. Maka hasilnya An dikurang Xn lebih besar dari min A dikurang X lebih kecil dari A dikurang X. Kemudian kedua ruas ditambah dengan A dikurang X. Maka An dikurang Xn lebih besar dari A dikurang X dikurang A dikurang X lebih kecil dari A dikurang X ditambah A dikurang X. Sehingga hasilnya An dikurang Xn lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2A dikurang X atau Xn lebih kecil dari An. Karena An lebih kecil dari Xn untuk setiap n elemen n, maka berlaku A lebih kecil dari limit Xn. Jadi terbukti bahwa X sama dengan Xn suatu barisan konvergen dan Xn lebih besar dari A lebih kecil dari B untuk semua n elemen n. Maka limit Xn lebih besar dari A lebih kecil dari B.
Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu teorema Apit 3.2.7. Kita misalkan X sama dengan XN, Y sama dengan YN, dan Z sama dengan ZN barisan bilangan real, di mana YN lebih kecil sama dengan ZN lebih besar sama dengan XN untuk N elemen N. Dan limit XN sama dengan limit ZN, maka Y sama dengan YN konvergen. Dan limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit ZN. Penyelesaian. Diketahui X sama dengan XN, Y sama dengan YN, Z sama dengan ZN bilangan real. YN lebih besar dari XN lebih kecil dari ZN untuk N elemen N. Limit XN sama dengan limit ZN. Akan buktikan Y sama dengan YN konvergen dan limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit ZN. Misalkan limit XN sama dengan limit ZN sama dengan W dan epsilon lebih besar dari 0, karena XN kurang W mutlak lebih kecil dari epsilon, maka R ZN dikurang W lebih kecil dari epsilon. Hal ini dapat dilihat dalam teorema 3.1.3 definisi. Kemudian nilai mutlak tersebut disederhanakan menggunakan teorema 2.2.2 bagian C. Maka XN dikurang W lebih besar dari min epsilon lebih kecil dari epsilon, dan ZN dikurang W lebih besar dari min epsilon lebih kecil dari min epsilon. Kedua ruas ditambahkan dengan W, maka XN dikurang W lebih besar dari W dikurang epsilon lebih kecil dari epsilon ditambah W, dan ZN kurang W lebih besar dari W dikurang epsilon lebih kecil dari epsilon ditambah W. Karena XN lebih kecil dari YN dan YN lebih kecil dari ZN untuk N elemen N, maka untuk setiap N lebih besar dari K akan berlaku. Maka hasilnya XN lebih kecil dari YN lebih besar dari W dikurang epsilon, dan ZN lebih kecil dari epsilon ditambah W lebih besar dari YN. Sehingga YN lebih besar dari W dikurang epsilon lebih kecil dari epsilon ditambah W. Kemudian diubah menjadi nilai mutlak menggunakan teorema 2.2.2 bagian C, maka YN dikurang W mutlak lebih kecil dari epsilon. Berdasarkan definisi teorema 3.1.3, limit YN sama dengan W konvergen karena limit YN sama dengan W. Maka terbukti bahwa limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit ZN. Terima kasih.